Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah dalam melakukan regresi lebih dari 2 variabel serta masalah dalam analisis regresi linear. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Trisiani Delvi Tirsamila, NIM 1218801. Selanjutnya, nama saya Agnes Orlota Willem, NIM 1218002. Saya dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardian Ande Andreas, NIM 1218028. Perkenalkan, nama saya Ari Marambah Ahmad, NIM 1218023. Perkenalkan, nama saya Rudisman Hinggeding, NIM 1217045. Langkah pertama adalah menginput data yang akan dianalisis ke dalam Microsoft Excel. Contoh soal saya ambil dari Analisis Ekonometrika dan Statistika, buku Dr. Wing Wahyu Winarno. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Data ini merupakan data yang diambil dari 10 restoran. Masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut. OBS, variabel OBS merupakan kode restoran. Variabel I merupakan rata-rata income penduduk radius 3 km dari restoran. Variabel N merupakan banyaknya restoran lain bersaing dalam radius 2 km. Variabel P merupakan banyaknya penduduk dalam radius 3 km dari restoran. Variabel Y merupakan banyaknya pelanggan yang dilayani oleh restoran. Setelah itu, simpan file. Saya akan menyimpannya di data D. Dengan nama tugas 1. Terus di save as tipenya. Lalu kita klik Excel 97/2003 workbook. Setelah itu klik OK atau save. Tutup Microsoft Excel dan buka aplikasi. Setelah menutup Microsoft Excel dan buka aplikasi eFuse. Aplikasi eFuse yang saya gunakan adalah versi 8. Ketika membuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada eFuse work file, pilih Create a new eFuse work file. Setelah itu muncul kotak dialog work file create. Tentukan work file struktur tipe. Karena data tadi merupakan data cross section, maka pilih yang instruktur atau unded. Setelah itu observasi 10, setelah itu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, untuk mengimport file Excel ada banyak cara, namun saya akan menggunakan cara yang biasa saya gunakan, yaitu dengan cara klik file, klik import, kemudian pilih retext, Retus Excel. Kemudian cari
file yang telah kita simpan tadi. Di sini kita tentukan tadi file yang tersimpan yaitu pada data D. Kemudian tentukan Excel, lalu klik OK. Kemudian tentukan data order yaitu pada file operation service in columns, dan di sini CPU select data otomatis akan mengisi upper line yaitu pada data cell B2. Karena data tersebut dimulai dari sel B2. Name for service or number in name yaitu diisi dengan angka 4 karena datanya terdiri dari 4 kolom. Kemudian klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian simpan work file dengan klik file. Klik save. Kemudian namanya kita ubah menjadi tugas 01. Lalu klik save. Kemudian pilih single precision, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk menampilkan data, tujuannya adalah untuk memastikan apakah data tersebut yang diimpor dari Excel sudah benar atau belum. Caranya, tekan tombol Ctrl sambil mengklik ikon variabel Y, N, P, dan I. Perlu diingat urutan dalam memilih variabel akan menentukan urutan tampilan data, meskipun tidak akan mempengaruhi hasil analisis data. Setelah itu, klik kanan, lalu pilih submenu Open. As Group, maka tampilan data akan muncul seperti ini. Data ini sudah sama dengan yang di Excel. Simpan tampilan ini dengan mengklik Name, terus tentukan nama tampilan tersebut. Saya isi dengan nama tampilan 1. Lalu klik OK. Selanjutnya menampilkan persamaan regresi untuk menghitung regresi dari keempat variabel menggunakan persamaan Y sama dengan C tambah beta 1N tambah beta 2P tambah beta 3I. Langkah-langkah adalah yang pertama, klik objek, lalu pilih new object, equation, pada project diisi dengan nama regresi 01. Ya, klik OK. Maka muncul tampilan persamaan regresi. Isikan dengan menuliskan Y
spasi C, spasi N, spasi P, spasi I, lalu klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk menampilkan penampilan persamaan regresi, Anda tidak perlu menulis sendiri karena Fuse bisa melakukannya untuk Anda. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilkan terlebih dahulu hasil analisis regresi yang munculnya seperti ini teman-teman. Klik tombol View, lalu pilih Representation. Maka di layar akan tampak seperti ini teman-teman. Ya, sekarang saya akan membacakan hasil regresi dari persamaan dari hasil regresi di atas, ya, seperti yang muncul di layar ini. Yang pertama, apabila ada satu restoran, pesaing ditunjukkan oleh N bertambah di dalam radius 3 km perusahaan, maka pelanggan yang dilayani akan berkurang sebanyak 11.000 orang atau 11.000 lebih. Yang kedua, apabila jumlah penduduk di radius 3 km dari restoran kita bertambah sebanyak 1.000 orang, maka jumlah pelanggan yang akan dilayani akan bertambah sebanyak 42 orang. 427 orang. Meskipun Anda juga dapat mengatakan bahwa apabila jumlah penduduk bertambah 1 orang, maka jumlah yang dilayani akan meningkat sebesar 0,427 orang. Selanjutnya, apabila variabel I, yaitu pendapatan penduduk dalam radius 3 km, mengalami peningkatan sebesar 1 juta dalam setahun, maka jumlah pelanggan yang dilayani akan meningkat sebanyak 251 orang dalam 1 tahun. Anda bisa juga mengatakan apabila pendapatan penduduk meningkat sebanyak Rp1.000 per tahun, maka jumlah pelanggan yang dilayani akan meningkat sebanyak 2,5 orang. Selanjutnya dari hasil regresi ini menunjukkan apabila variabel N, P, I bernilai 0, maka restoran kita akan melayani orang sebanyak 82,167 pelanggan, sesuai dengan besaran dari C konstantanya yang ini teman-teman. Berikutnya, nilai R² menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,6256616 atau dalam persentase yaitu 62,56%. Semakin mendekati 100%, maka model ini akan semakin baik. Dalam contoh ini, berarti masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah pengunjung restoran yang belum dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu sebesar 100% dikurang 62,56%. Maka hasilnya adalah 37,44%. Berikut nilai adjust R²
adalah 0,438424. Yang ini, teman-teman. Yang terakhir, nilai T untuk variabel independen N, P, I tidak signifikan. Hal ini karena tidak ada yang lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari min 2. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masalah dalam analisis regresi linear. Masalah yang pertama adalah multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel independen. Langkah-langkah menghitung koefisien korelasi antar variabel independen untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas adalah sebagai berikut. Pertama, buka workfile data tersebut. Setelah itu, klik menu Quick dan pilih grup statistik. Dan pilih correlation. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini teman-teman tinggal isikan dengan variabel independen yang akan dihitung, yaitu I, N, dan P. Ingat teman-teman harus menggunakan spasi di antara variabel-variabel tersebut. Setelah itu klik OK. Nah, kita sudah dapat hasil dari korelasi matriksnya. Nah, dari hasil korelasinya kita lihat bahwa ada hubungan antara variabel P dan N. Koefisiennya cukup besar, yaitu 0,89. Yang ini teman-teman, N dan P. Maka yang harus kita lakukan adalah menjalankan regresi auxiliari. Regresi auxiliari dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen yang secara bersama-sama mempengaruhi satu variabel independen yang lain. Artinya kita harus menjalankan beberapa regresi, masing-masing dengan memberlakukan satu variabel independen sebagai variabel dependen, dan variabel independen lainnya tetap diperlukan sebagai variabel independen. Masing-masing persamaan akan kita hitung nilai F-nya, yaitu dengan rumus Fi sama dengan R² dari tiap variabel dependen X1, X2 sampai Xk per K kurang 2. K adalah banyak variabel independen dikurangi dengan 2. Nah, hasil itu dibagi dengan 1 dikurang R² dari nilai R² dari tiap variabel dependen dibagi dengan N yang adalah jumlah dari observasi dikurang dengan K tambah 1. Nah, nilai kritis distribusi F dihitung dengan derajat kebebasan K kurang 2. Yang ini teman-teman, K kurang 2. Dan N kurang K tambah 1.
yang ini. Jika nilai F hitung lebih besar dari F kritis pada alfa yaitu 0,05 dan derajat kebebasan tertentu, maka model kita mengandung unsur multikolinearitas. Langkah-langkah untuk menjalankan regresi auxiliary adalah yang pertama, kita harus menjalankan regresi dengan variabel I sebagai variabel dependen dan variabel N dan P sebagai variabel independen. Caranya yaitu dengan memilih menu quick. Setelah itu pilih estimate equation. Lalu masukkan persamaannya. Itu I spasi C spasi N spasi P. Setelah itu klik OK. Maka hasilnya sudah didapat. Dari hasil yang kita dapat ini menunjukkan bahwa variabel I sama dengan 16,49983 dan variabel N min 1,534363 dan variabel P adalah 0,120699. Sedangkan statistik dari ketiga variabel tersebut adalah 4,50, min 1,03 dan 1,29. Selanjutnya ulangi langkah-langkah tadi dengan variabel dependennya N dan P. Nah, setelah teman-teman melakukan regresi auxiliary tadi dari tiap-tiap variabel yaitu I, N, dan P, maka langkah berikutnya adalah menghitung nilai F-nya. Nah, di sini untuk menghitung nilai F, maka yang kita gunakan adalah nilai R² dari tiap variabel. Nah, dari variabel I, R²-nya adalah 0,198. Maka perhitungannya akan seperti ini. F1 sama dengan 0,198 dibagi dengan 4 kurang 2. Setelah itu dibagi 1 kurang 0,198 bagi 10 kurang 4 tambah 1. Hasilnya adalah 0,099 bagi 0,115. Hasilnya adalah 0,864. Nah, berikutnya adalah variabel N. Nilai R² dari variabel N adalah 0,823. Maka F2 sama dengan 0,823 bagi 4 kurang 2 bagi 1 kurang 0,823 bagi 10 kurang 4 tambah 1. Menghasilkan 0,412 per 0,025. Maka hasilnya adalah 16,274. Selanjutnya variabel P. Nilai R²-nya adalah
0,835. Maka perhitungannya F3 sama dengan 0,835 per 4 kurang 2 bagi 1 kurang 0,835 per 10 kurang 4 tambah 1. Menghasilkan 0,418 bagi 0,024. Maka hasilnya adalah 17,712. Nah, nilai F tabel dengan A sama dengan 5% dan derajat kebebasan 2,7 adalah 4,74. Nilai ini kita dapat bandingkan dengan semua nilai F yang telah kita peroleh pada perhitungan tadi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nah, F hitung dari F1 sama dengan 0,864 dibandingkan dengan F tabel yaitu 4,74. Nilai tersebut lebih kecil, jadi kesimpulannya tidak ada korelasi antara variabel N dengan P. Berikutnya F2 sama dengan 16,274. Nilai tersebut lebih besar dari F tabel. Artinya ada korelasi antara variabel I dengan variabel P. Yang ketiga adalah F3 sama dengan 17,712. Nilai tersebut lebih besar, artinya ada korelasi antara variabel P dengan I dan N secara bersama. Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa data tersebut mengandung multikolinearitas. Nah, selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dalam uji ini, saya akan menggunakan jenis uji White. Nah, pada dasarnya cara kerja uji ini dilakukan dengan menjadikan residual dari persamaan regresi yang dikuadratkan sebagai variabel independen, menggantikan variabel Y dalam model asli. Sedangkan yang menjadi variabel independennya adalah variabel independen model asal ditambah variabel interaksi antar variabel atau perkalian antar variabel serta kuadrat setiap variabel. Nah, sebelum melakukan uji White, kita tentukan dahulu kriteria ujinya. Yang pertama, tidak menolak H0 apabila probabilitas lebih besar dari alfa 0,05. Sedangkan menolak H0 apabila probabilitasnya kurang dari alfa 0,05. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buka output hasil penghitungan model regresi Anda. Jika sudah tampak hasilnya, maka lanjutkan dengan memilih menu View. Di bagian kiri atas tampilan output regresi. Yang ini, teman-teman. Setelah itu, pilih residual diagnostik. Nah, di sini ada beberapa pilihan dan kita pilih yang heteroskedasticity test. Nah, di sini pada
tes tipenya ada beberapa uji. Nah, tadi kita akan menggunakan uji White. Setelah itu klik OK. Maka hasilnya sudah tampak seperti ini. Hasil uji White memperlihatkan nilai p-value OBS R-squared-nya adalah 0,4621. Nilai ini lebih besar dari A 0,05. Sehingga kita tidak menolak H0 yang menyatakan varians adalah sama atau homoskedastis. Nah, dari hasil uji White ini memperlihatkan bahwa nilai OBS R-squared adalah 0,4621. Artinya, nilai ini lebih besar dari alfa 0,05. Sehingga kita tidak menolak H0 yang menyatakan bahwa varians adalah sama atau homoskedastis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai otokorelasi. Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Nah, untuk mengidentifikasi ada tidaknya otokorelasi, maka saya akan menggunakan uji Lagrange multiplier atau uji LM, dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menjalankan regresi OLS. Caranya, klik menu Quick, setelah itu pilih Estimate Equation, dan di sini kita harus mengisi variabel tersebut. Dan ingat teman-teman, dalam mengisi variabel harus diberi tanda spasi. Dalam mengisi perlu diingat teman-teman, dalam mengisi variabelnya kita harus menggunakan spasi. Perlu diingat teman-teman bahwa dalam mengetik setiap variabel yang akan digunakan yaitu YCNPI, maka jangan lupa teman-teman beri spasi di antara variabel tersebut. Contohnya seperti ini. YCNPI. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Seperti pada layar ini. Setelah itu, klik menu View dan pilih Residual Test atau Residual Diagnostic. Setelah itu, pilih Serial Correlation LM. Yang ini teman-teman. Maka akan muncul lag specification. Nah, di sini teman-teman biarkan saja 2. Nomornya 2. Setelah itu klik OK. Setelah diklik OK, maka hasilnya sudah didapat dan tampilannya akan seperti ini. Coba teman-teman perhatikan nilai OBS R-squared
dan nilai probability-nya yang berada di sebelah kanannya. Nilai OBS R² berasal dari koefisien determinasi, yaitu R² sama dengan 0,000171 dikalikan dengan banyaknya observasi. Sedangkan nilai probability-nya adalah 0,99914 yang ini. Nilai ini jauh lebih besar daripada alfa sama dengan 5% atau lebih besar daripada 0,05. Dari hasilnya kita dapat ketahui bahwa data ini tidak mengandung masalah autokorelasi. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan bahwa bila nilai probability lebih besar dari alfa sama dengan 5%, berarti tidak ada autokorelasi seperti data yang saya gunakan ini. Sedangkan bila nilai probability lebih kecil dari alfa sama dengan 5%, berarti dapat diindikasikan bahwa data tersebut telah mengandung masalah autokorelasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan bahwa bila nilai probability-nya lebih dari alfa sama dengan 5% atau 0,05, berarti data tersebut tidak mengandung autokorelasi. Sedangkan bila nilai probability-nya lebih dari alfa sama dengan 5%, berarti data tersebut mengandung autokorelasi. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami mengenai regresi lebih dari 2 variabel dan masalah dalam analisis regresi linear. Kami kelompok 2 mengucapkan sekian dan terima kasih.